Lo percaya nggak kalau di dunia ini tuh ternyata masih banyak misteri yang bisa bikin kita garuk-garuk kepala? Mulai dari jejak aneh yang tiba-tiba muncul sampai fenomena yang seolah dibuat dari kekuatan supernatural. Walaupun sekarang udah tahun 2025, tetap aja ada fenomena yang kadang sains sama logika aja nggak cukup buat ngejelasinnya. Contohnya batu berlayar di Death Valley, Stonehenge yang ada di Inggris, atau crop circle yang sering muncul di ladang pertanian. Pasti kalian udah sering denger kan nama-nama yang gue sebutin barusan? Fenomena-fenomena ini selalu ngundang teori liar, mulai dari yang logis sampai yang nyerempet konspirasi. Bahkan sampai sekarang juga masih jadi bahan perdebatan antara cuma hoax mata, real buatan alien, atau murni dibentuk oleh fenomena alam. Tapi tunggu dulu, bukan mereka yang bakal kita bahas. Karena ada satu fenomena yang jauh lebih gede, lebih misterius, dan lebih absurd lagi, yaitu Mareman, sebuah geoglif raksasa di Australia yang entah muncul dari mana secara tiba-tiba. Siapa yang bikin? Gimana caranya bisa terbentuk? Dan kenapa nggak ada satupun yang ngaku bertanggung jawab? Semua itu bakal kita bahas di video ini, guys. Tahun 1998, seorang pilot yang lagi terbang di atas pedalaman Australia ngelihat sesuatu yang luar biasa di dekat kota kecil Mare. Dia ngeliat ada gambar manusia raksasa di tanah yang kayak lagi megang semacam tongkat. Sekilas bisa dibilang mirip-mirip lah bentuknya sama gambaran penyihir di film-film. Yang bikin takjub, geoglif ini ternyata membentang sepanjang 4,2 km, salah satu gambar terbesar yang ada di dunia. Garis-garis yang membentuk sosok ini awalnya memiliki kedalaman sekitar 20-30 cm dan lebar hingga 35 meter. Seiring waktu, gambar ini perlahan terkikis oleh proses alami. Tetapi karena iklimnya sangat kering, gambar Mareman ini masih bisa dilihat dari udara. Nah, yang bikin bingung, gak ada yang tahu kan siapa yang bikin dan sama sekali gak ada yang ngaku. Padahal mah ngaku-ngaku aja ya kan, kalau viral kan lumayan jadi terkenal. Kalau perkiraan dari NASA, Mareman ini dibuat antara 27 Mei 1998 ketika citra satelit NASA Landsat 5 nunjukin kalau lokasi itu masih kosong. Dan boom, 12 Juni 1998, tiba-tiba aja gambar raksasa ini muncul dan terlihat jelas. Beberapa hal aneh lain dari Mareman adalah polanya sangat presisi, kayak dibuat pakai alat berat, tapi letaknya ini super terpencil, jauh dari pemukiman. Jadi hampir nggak mungkin kalau buat mobilisasi alat berat yang banyak pada tahun segitu ke sebuah daerah yang antah berantah jauh dari pusat kota. Seorang pria bernama Sam Anderson dari William Creek Hotel menerima fax anonim yang menjelaskan lokasi karya seni ini, dan di bulan Januari 1999, sebuah fax anonim lain dikirim ke pihak berwenang dan mengungkapkan adanya plakat peringatan yang dikubur 5 meter di selatan hidung gambar tersebut. Pas plakatnya ditemukan, ternyata di sana ada gambar bendera Amerika berukuran kecil ya sekitar 3 x 2 cm. Ditambah logo Olimpiade dan tulisan aneh yang bunyinya, sebagai penghormatan untuk tanah yang dulu mereka kenal. Pencapaiannya dalam hal ini luar biasa, selalu menjadi sumber kekaguman dan keheranan. Kalimat ini ternyata diambil dari buku tahun 1946 yang berjudul The Red Center karya Hadley H. Finlayson. Buku ini ngomongin soal teknik berburu wallaby sejenis kanguru kecil pakai tongkat lempar, dan juga ngejelasin kehidupan suku Pijanjacara yang kebetulan banyak kesamaan dengan gambar Mareman. Makin bingung nggak tuh? Sejak ditemuin, Mareman ini udah jadi salah satu misteri terbesar di dunia arkeologi. Banyak teori bermunculan buat coba ngejelasin siapa dalang di balik geoglif raksasa ini. Teori yang pertama, mungkin aja Mareman dibuat oleh seniman misterius yang pengen ninggalin karya terbesar di bumi secara anonim. Kalau bener sih kayaknya seniman ini introvert, nggak pengen viral dia. Atau jangan-jangan ada orang yang bikin ini buat nembak gebetannya. Ya mirip-mirip lah sama orang Indo yang suka nulis nama gebetan di pasir pantai. Ayo ngaku siapa yang kayak gitu. Bedanya ini ukurannya 4 kilometer. Kebayang nggak kalau pas udah jadi, ternyata gebetannya malah jadian sama yang lain. Teori yang kedua adalah bisa jadi Mareman ini adalah eksperimen militer.
latihan buat pesawat tempur, ngeidentifikasi targetnya dari udara. Tapi kenapa bentuknya orang bawa tongkat, bukan simbol militer? Teori ketiga Maremen adalah peninggalan peradaban dari suku aborigin kuno. Tapi sayangnya lagi nih, nggak ada catatan atau cerita rakyat di Australia yang bisa ngedukung teori ini. Teori terakhir, ya udah pasti balik lagi ke alien. Iya, teori standar buat setiap fenomena aneh. Kalau nggak bisa dijelasin, udah pasti alien. Tapi serius, kalau alien yang bikin ini, kira-kira mereka mau ngasih tahu apa ya? Kalau menurut gue nih, kayaknya tongkat yang dipegang sama Maremen ini ngarah ke titik sebuah tempat yang nyimpen rahasia besar di bumi. Ya tapi nggak ada yang tahu ya. Ini kan menurut gue. Nggak tahu kalau menurut lo. Namanya juga konspirasi. Dari semua spekulasi, satu nama yang paling sering muncul adalah seniman asal Australia, yaitu Bardius Goldberg. Goldberg dikenal sebagai seniman yang suka eksplorasi media baru dalam karyanya. Nah, si Goldberg ini pernah ngomong soal ide bikin geoglif raksasa yang cuma bisa dilihat dari langit. Cocok nggak tuh? Beberapa bukti lain yang mengarah ke Goldberg sebagai pencipta Maremen adalah dia punya akses ke teknologi GPS dan alat berat yang memungkinkan untuk ngebuat Maremen. Pembuatan geoglif sebesar itu butuh akurasi tinggi dan Goldberg punya sumber daya yang dibutuhkan untuk proyek ini. Ditambah lagi, dia tinggal di Australia Selatan dan gak terlalu jauh dari lokasi penemuan Maremen ini. Gosipnya juga Goldberg bahkan pernah menerima pembayaran sebesar 10.000 US dollar di sekitar waktu Maremen ditemukan. Tapi pas ditanya soal itu, Bardius cuma bilang kalau dia dilarang ngomong soal kenapa dia dibayar. Makin mencurigakan gak tuh? Meskipun semua bukti ini ngarah ke Goldberg, dia sendiri nggak pernah secara terang-terangan mengakui kalau dia yang bikin Maremen, dan dia juga udah meninggoy guys di tahun 2002. Jadi misteri ini tetap belum terpecahkan sepenuhnya. Pada Juni 2018, petualang Dick Smith ngumumin kalau dia dan timnya udah nyelidikin asal-usul Maremen selama 2 tahun, tetapi nggak menemukan jawaban sama sekali. Dia bahkan nawarin hadiah sebesar 5.000 dolar Australia bagi siapapun yang bisa mengungkap pembuatnya. Dan sampai sekarang Maremen tetap jadi salah satu misteri paling aneh di dunia. Siapapun yang bikin, mereka berhasil ngerahasiain selama lebih dari 2 dekade. Jadi gimana menurut lo? Lo percaya nggak kalau Maremen ini buatan alien? Atau sesuatu yang jauh lebih besar dari itu? Komen ya!